Kita bayangkan lagi, kita ini muslim, saya hidup di lingkungan non muslim, ya. Kemudian rumah ibadah saudara-saudara kita non muslim itu bunyikan toa sehari 5 kali dengan kenceng-kenceng secara bersamaan, itu rasanya bagaimana? Yang paling sederhana lagi, tetangga kita ini kalau kita hidup dalam satu komplek itu misalnya, kiri kanan depan belakang pelihara anjing semua. Misalnya menggonggong dalam waktu yang bersamaan, kita ini terganggu enggak? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Masjid, musola menggunakan toa tidak? Silahkan, karena kita tahu itu bagian dari syiar agama Islam, ya. Tetapi ini harus diatur tentu saja. Diatur bagaimana volume speakernya gitu, toanya itu nggak boleh kenceng-kenceng, 100 desibel maksimal. Diatur bagaimana kapan mereka bisa mulai menggunakan speaker itu sebelum adzan dan setelah adzan, bagaimana menggunakan speaker di dalam dan seterusnya. Tidak ada pelarangan. Ini aturan ini dibuat semata-mata hanya untuk membuat masyarakat kita semakin harmonis, meningkatkan manfaat dan mengurangi mafsadat. Jadi menambah manfaat dan mengurangi ketidakmanfaatan. Karena kita tahu, misalnya ya, kita tahu di daerah yang mayoritas muslim, hampir setiap 100 meter, 200 meter itu ada musola masjid. Ya, bayangkan kalau kemudian dalam waktu yang bersamaan mereka semua menyalakan toanya di atas, kayak apa? Itu bukan lagi syiar, tapi menjadi gangguan buat sekitarnya. Kita bayangkan lagi, kita ini muslim, saya hidup di lingkungan non muslim, ya. Kemudian rumah ibadah saudara-saudara kita non muslim itu bunyikan toa sehari 5 kali dengan kenceng-kenceng secara bersamaan, itu rasanya bagaimana? Yang paling sederhana lagi, tetangga kita ini kalau kita hidup dalam satu komplek itu misalnya, kiri kanan depan belakang pelihara anjing semua. Misalnya menggonggong dalam waktu yang bersamaan, kita ini terganggu enggak? Artinya apa? Bahwa suara-suara ini, apapun suara itu ya, ini harus kita atur supaya tidak menjadi gangguan. Ya, speaker di musola, masjid, monggo dipakai, silahkan dipakai. Tetapi tolong diatur agar tidak ada yang merasa terganggu. Agar niat menggunakan toa, menggunakan speaker sebagai sarana, sebagai wasilah untuk syiar, melakukan syiar tetap bisa dilaksanakan tanpa harus mengganggu mereka yang mungkin tidak sama dengan keyakinan kita. Berbeda keyakinan, kita harus tetap hargai. Itu saja intinya. Jadi saya kira dukungan juga banyak atas ini, karena di alam bawah sadar kita kan pasti mengakui itu. Kawan-kawan wartawan ini juga pasti merasakan itu, bagaimana kalau suara itu tidak diatur pasti mengganggu. Truk itu kalau banyak di sekitar kita diam di satu tempat, kemudian misalnya ada truk kiri kanan kita, depan belakang kita, mereka nyalakan mesin sama-sama, kita pasti terganggu. Suara-suara yang tidak diatur itu pasti akan menjadi gangguan kita. Itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat yang berbahagia, beberapa hari ini media dihebohkan atas pernyataan yang disampaikan oleh Menak atau Menteri Agama. Namun ada banyak ragam komentar, ada yang mencibirnya, menghina, bahkan membuat video seakan-akan yang disampaikan itu sudah salah, tidak sesuai dengan ajaran agama. Harus saya sampaikan, ketika saya
nonton video secara penuh, saya telaah, Menak pada saat itu tidak dalam membandingkan antara azan dengan gonggongan anjing, tidak demikian, dengan bunyi anjing, tidak demikian. Kemudian yang kedua, apa yang dilakukan oleh Kemenak tentunya ada banyak masukan dari elemen masyarakat, bahkan disampaikan sudah berkoordinasi dengan MUI, DMI dan sebagainya. Pesan yang ingin saya sampaikan, jangan mudah terprovokasi atas video yang memang sengaja dipotong oleh orang-orang di luar sana yang memang dari dulunya memang tidak suka dan tidak mendukung terhadap Kemenak. Jangan sampai kita mudah terprovokasi sehingga kita mudah menjelekkan orang lain, menghina orang lain, bahkan merendahkannya. Itu kita harus jaga. Dan ada kalanya memang yang terjadi di masyarakat memang demikian. Ada banyak sekali masjid atau musola, kemudian dibacakan ayat Al-Quran, namun yang membacanya tidak sesuai dengan ketentuan ilmu tajwid, sehingga membuat orang yang mendengarnya bukan malah senang, akan tetapi malah menyalahkan. Wahai saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat yang berbahagia, mari kita bersatu, jangan sampai mudah terprovokasi, diadu domba oleh orang-orang yang memang tidak setuju atas pemerintahan yang sah pada saat ini. Kita pahami bahwa Kemenak tidak melarang umat muslim untuk mengumandangkan azan pakai speaker, akan tetapi semuanya harus diatur agar semuanya menjadi harmoni, menjadi nyaman, tidak ada yang terganggu. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Ihdinas siratal mustaqim, siratal anbiya wal mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.